Halo semuanya, selamat datang di channel Saratusan Cerita Official. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas Dragger Part 8. Buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, silahkan cek di playlist yang telah saya buat atau cek di deskripsi. Sebelumnya disclaimer, konten ini tidak akan membahas keseluruhan dari cerita Draggers. Jadi jika kalian ingin mengetahui fullnya, silahkan baca di blog legal atau beli komiknya jika sudah ada di tempat kalian sebagai bentuk apresiasi bagi kreator. Dan oke, tanpa berbasa-basi lagi, mari kita langsung gaskeun pada alur ceritanya. Cerita dimulai dengan Hanyul yang membuka matanya perlahan-lahan dan di hadapannya ada Guanak yang sedang memakan biji-bijian. Saat sadar, Hanyul kebingungan karena dia tiba-tiba tergeletak di tengah taman ke-6 itu. Bahkan Guanak mengatakan bahwa dirinya telah pingsan selama 2 jam. Hanyul mulai bangun perlahan sambil menanyakan penyebab kenapa dirinya bisa sampai pingsan. Ternyata saat Hanyul melihat wallpaper ponsel Jessie langsung menghajarnya hingga dia pingsan. Hanyul sangat terkejut setelah mendengarnya, tapi Guanak di sana berkata, "Jangan pikirkan itu. Lihatlah ini. Walau taman ini adalah yang paling buruk dibanding taman lainnya, biji-bijian di sini sangat berkualitas dan rasanya pun sempurna." Sambil memegangi dagunya, Hanyul bergumam, "Ya, mereka memang bilang kalau tempat ini harus bisa subur di waktu panen berikutnya." Setelah itu, Hanyul memantapkan tekadnya dengan berpikir bahwa jika saja dia menunjukkan kemampuannya, maka Lady Yuhua pasti akan menyuruhnya untuk menanam sesuatu yang lebih berharga seperti buah dari pohon peach keabadian ataupun sesuatu yang berharga lainnya. Hanyul berniat untuk memanfaatkan waktunya selama berada di dalam taman ke-6 untuk menjadi lebih kuat agar dirinya tak menjadi korban lagi. Dia bertekad untuk tak membiarkan siapapun menyentuhnya dan keluarganya di dunia yang dipenuhi oleh para saint yang selalu bertingkah seenaknya. Tapi untuk pertama-tama, Hanyul berpikir bahwa dirinya harus melakukan sesuatu pada ladang yang telah lama diterlantarkan yang harusnya diurus mulai sekarang. Taman ke-6 itu sangat berantakan dan bahkan pepohonan di sana kering karena terik matahari yang sangat panas. Hanyul meraih tas yang dibawanya, lalu dia melihat batangan yang selama ini telah dia gunakan sudah tidak bisa kembali seperti sebelumnya. Hanyul tersenyum saat melihat batangan itu karena dia merasa wajar jika senjatanya rusak setelah dia menggunakannya dalam pertarungan hebat. Kemudian dia menancapkan batangannya di tengah taman ke-6, lalu dia berkata, "Kau sudah berulang kali menyelamatkan nyawaku. Terima kasih karena sudah melakukannya sampai sekarang." Hanyul memanjatkan harapannya pada batangan tersebut. Sedangkan Guanak di belakangnya terlihat sangat kagum pada Hanyul karena dia tak menganggap senjatanya hanya sebagai sebuah tanaman. Sambil memakan biji-bijian, Guanak terus memperhatikan semua yang dilakukan oleh Hanyul. Lalu tiba-tiba batangan itu berubah menjadi sebuah pohon besar dan akarnya mulai menyebar ke seluruh tempat di dalam taman ke-6. Akar-akar itu membentuk barir dan kemudian tumbuh menjadi pohon-pohon lainnya. Ternyata Hanyul menggunakan kekuatannya untuk mengatur semua itu. Dan di sana Guanak sangat kaget karena dia tahu bahwa pohon itu setidaknya membutuhkan waktu sebulan untuk tumbuh. Tapi Hanyul dapat melakukannya hanya dengan sekejap mata. Setelah selesai, Hanyul menunjukkan ke arah 2 pohon yang telah ditumbuhkannya sambil mengalirkan kekuatannya pada kedua pohon tersebut. Lalu dengan skillnya, Hanyul berhasil membuat 2 buah roh pohon itu hidup untuk mematuhi perintahnya. Roh-roh pohon itu menghampiri Hanyul dan di sana Hanyul langsung menugaskan mereka untuk menjadi buruh tani di bawah perintahnya. Setelah itu mereka langsung menjalankan perintah Hanyul. Mereka menyentuh pohon lainnya untuk mengalirkan energi yang ada di dalam diri mereka agar pohon-pohon itu berubah menjadi roh pohon lainnya. Guanak sangat terkagum-kagum setelah melihat kemampuan Hanyul. Ia tak menyangka Hanyul bisa menciptakan roh pohon yang seharusnya saint peringkat tinggi pun sulit melakukan hal tersebut. Setelah itu Hanyul pergi dari taman untuk beristirahat karena akhir-akhir ini dia telah menghabiskan banyak energinya. Hanyul mendatangi sebuah gubuk yang ada di sana dan dia langsung masuk ke dalam untuk segera beristirahat. Gubuk itu sangat luas walaupun dari luar gubuknya terlihat kecil. Guanak di sana memberitahu Hanyul bahwa tuan dari taman ke-6 yang sebelumnya bernama Pak Hai dan dia juga dikenal dengan nama penanya yaitu Gumijian. Guanak mengetahui hal itu setelah membaca sebuah buku yang ada di sana sewaktu Hanyul sedang pingsan. Setelah itu Hanyul menaruh tasnya di lantai dan dia mengambil posisi untuk beristirahat sambil mengumpulkan kembali energinya dengan menggunakan teknik pernafasan.
Namun tiba-tiba ada sesuatu yang bersinar dalam bayangan Hanyul. Dia langsung bangun setelah merasakan itu, dan dia kebingungan dengan sesuatu tersebut. Hanyul mencoba mencari denyut tanaman yang dirasakannya bereaksi saat dia bernafas. Kemudian dia berpikir bahwa denyut itu berasal dari bawah lantai tempat dia berdiri sekarang. Hanyul menggunakan biji-bijian yang dimakan guanak, lalu mengumpulkan energinya di telapak tangan untuk kemudian membuat sebuah palu kayu. Dia menghantamkan palu itu ke lantai untuk melihat sesuatu yang ada di bawahnya. Hanyul terus-menerus menghantamkan palunya hingga lantai itu retak dan mulai terbuka. Saat lantainya hancur, sesuatu yang terang memancar keluar dari bawah lantai tersebut. Hanyul dan guanak sedikit terkejut setelah melihat sesuatu yang ada di bawah lantai itu. Ternyata di bawah lantainya terdapat sebuah lingkaran sihir berwarna merah. Guanak menjelaskan bahwa itu kemungkinan adalah barrier pelindung yang digambar dengan darah. Dia mengira bahwa orang yang membuatnya pasti memiliki sebuah dendam yang luar biasa besar kepada seseorang. Hanyul penasaran dengan apa yang ada di balik pelindung itu, karena dia merasakan denyut tanamannya berasal dari balik barrier pelindung. Kemudian Hanyul kembali mengangkat palunya yang dilapisi oleh energi untuk menghancurkan barrier tersebut, dan dia menghantamkannya dengan sangat keras hingga barrier itu hancur. Setelah barrier hancur, Hanyul dan guanak bisa melihat bahwa ada sebuah ruang rahasia di bawah lantai tersebut. Hanyul segera turun untuk melihat ke dalam ruangan itu, dan di sana dia menemukan sebuah buku besar berwarna kuning. Dalam buku itu terdapat tulisan yang mengatakan, "Aku adalah Pakai, tuan dari tanaman ke-6 ini. Aku juga dikenal dengan nama penaku yaitu Gumijin. Sekarang untuk tuan taman ke-6 yang berikutnya, aku ingin memberitahukan kepadamu tentang kekejaman dari Lady Yuhua." Pada suatu hari, Gumijin berteriak keras saat dalam perjalanan pulang setelah berpesta dengan teman-temannya. Lalu tiba-tiba dia sampai di kuil Dewa Pelindung dan sebuah organisme bernama hantu merasuki dirinya. Ketika dia tak bisa melakukan apapun setelah dirasuki jin, seorang pendeta yang sedang lewat menghampirinya. Dia mengusir jin yang merasuki Gumijin, lalu menaburkan kacang merah sebagai penangkal jin di sekelilingnya. Kemudian di sana pendeta itu berkata, "Sekarang mungkin kau sudah aman. Namun jika jin merasukimu, itu berarti spiritual fisik milikmu terbuka. Kau tidak akan bisa hidup di dunia manusia jika terus seperti ini. Dan pastinya kau akan dikucilkan orang-orang di sekitarmu. Dan kau akan sangat menderita." Gumijin dengan sisa tenaganya saat itu menanyakan tentang apa yang harus dia lakukan untuk mengubah nasibnya. Lalu pendeta itu menjawab, "Kau harus pergi dari dunia manusia. Tapi tenang saja, aku mengenal seorang immortal. Kau bisa datang ke tempatnya dan kau harus mematuhi perintahnya." Setelah saat itu, Gumijin mengikuti sang pendeta tersebut dan dia tiba di pavilion milik Lady Yuhua. Pendeta itu berkata padanya, jika dia tekun berlatih, maka dia akan bisa melampaui batasan dirinya sendiri. Namun karena dia terlahir sebagai manusia, di samping pekerja lainnya yang pergi beristirahat, dia merenungkan nasibnya mengenai cara untuk melampaui dirinya yang pastinya akan sangat sulit dilakukan. Gumijin merasa melakukan semua pekerjaan yang sia-sia tanpa adanya sebuah perkembangan. Lalu pada akhirnya semangatnya telah memudar dan dia menjadi sangat putus asa. Beberapa tahun kemudian saat Gumijin berusia 30 tahun, dia bertemu dengan seorang bocah yang bernasib sama sepertinya, yang datang dari dunia manusia karena spiritual fisik yang terbuka. Saat bocah itu menceritakan semua kisah dan alasannya hingga bisa sampai di tempat itu, Gumijin sangat terkejut karena ceritanya persis seperti yang telah dialaminya. Saat itulah Gumijin sadar, dia dirasuki jin bukan karena dia melewati kuil pemujaan, tapi pendeta itulah yang sengaja melemparkan jin kepadanya, kemudian membuka spiritual fisik miliknya demi bisa membawanya ke tempat Lady Yuhua. Lalu Gumijin sadar bahwa dirinya hanyalah sebagian kecil dari seekor kambing hitam bagi orang-orang yang hidup dengan nyaman. Atau dengan kata lain, dia adalah seseorang yang bisa digantikan sewaktu-waktu. Setelah sadar akan hal itu, Gumijin berpikir bahwa dia tidak bisa menyerahkan seluruh hidupnya untuk menjadi seorang pelayan. Lalu dia meminta seseorang yang telah menyelesaikan The Art of the Earth untuk mengajarinya. Orang itu pun mulai mengajarinya dan Gumijin mulai menulis pelajaran dari orang tersebut. Namun sebanyak apapun dia belajar, dia tetap tak bisa mencari cara untuk mempraktekkan pelajaran tersebut. Tubuh manusianya sangatlah rapuh dan menjadi semakin lemah seiring bertambahnya usia. Karena keadaannya yang seperti itu, dia selalu menyandarkan punggungnya setelah melakukan pekerjaan yang berat. Orang-orang memberinya julukan Gumijin yang berarti fox tail liar yang tumbuh di mana-mana.
Karena tidak adanya kemajuan, dia berpikir untuk mengakhiri hidupnya karena sangat putus asa. Namun kemudian Lady Yuhua datang kepadanya untuk berterima kasih dan memberinya hadiah karena dia telah mengorbankan banyak hal. Saat itu Lady Yuhua datang bersama sekumpulan pelayannya dan dia memberikan Gumijin posisi sebagai tuan dari Taman ke-6 serta sebuah gulungan seni bela diri bernama Earth Dragon Art yang diturunkan kepada tuan Taman ke-6 dari generasi ke generasi. Gumijin saat itu menangis terharu dan dia tidak bisa menolak hadiah yang diberikan padanya. Dia berjanji kepada Lady Yuhua untuk tidak akan pernah melupakan berkah darinya dan bersumpah akan melaksanakan tugasnya sebagai tuan dari Taman ke-6 sampai dia mati. Mulai dari hari itu, Gumijin mengabdikan dirinya untuk berlatih seni bela diri Earth Dragon Art di dalam Taman ke-6. Kekuatannya seketika mulai meningkat dan pada akhirnya dia berhasil menjadi Saint dengan peringkat mistik immortal. Namun meskipun dia telah mencapai peringkat itu, tubuhnya malah terasa semakin melemah. Tangannya sangat gemetaran dan tenaganya hampir tak tersisa sampai dia mengetahui rahasia Earth Dragon Art. Perkembangan dari Earth Dragon Art memang sangat luar biasa, tapi kekuatannya tidak diserap oleh orang yang menggunakannya, melainkan diserap oleh tanaman obat-obatan yang ada dalam Taman ke-6. Saat dia menyadarinya, Gumijin kembali merasa terpukul dan dia kembali jatuh ke dalam jurang yang dalam. Gumijin hanya menjadi pupuk hidup tanpa disadarinya, sampai kemudian dia tahu bahwa hidupnya sudah tidak akan lama lagi. Dan saat itulah dia menuliskan kisahnya dalam buku yang ditemukan oleh Hanyul. Setelah Hanyul membaca cerita itu, dia merasa simpati dan kasihan terhadap Gumijin yang diperlakukan seperti boneka tanpa nyawa oleh Lady Yuhua. Namun Guanok berkata bahwa tidak ada hal yang aneh dari cerita itu. Dia menjelaskan bahwa itu adalah hal yang wajar sebagai cara Lady Yuhua untuk menjaga wilayahnya. Setelah itu Hanyul bergumam dalam hatinya, apa itu artinya aku akan menjadi seperti Gumijin? Sial, aku tak mau diperlakukan seperti itu. Di akhir kata dalam buku itu, Gumijin menuliskan, jika seseorang yang memiliki kemampuan untuk menembus penghalangan yang telah kubuat dengan darah dan nyawaku, maka kau pasti adalah orang yang mampu lepas dari kutukan tempat ini. Untuk juniorku yang membaca ini, pergilah bersama harta curian yang telah kuambil dan lindungilah dengan nyawamu. Hanyu melihat ke arah sampingnya dan di sana terdapat sebuah guci yang merupakan harta berharga yang dimaksud oleh Gumijin. Guci itu bertuliskan Mandragora, yakni benih yang dibesarkan oleh orang-orang di seberang lautan. Selain itu, Mandragora juga disebut ginseng ratapan hantu, karena ginseng itu berteriak untuk mengambil berbagai jiwa. Hanyul juga menemukan sesuatu yang lainnya, tapi dia sangat kebingungan, karena dia tak menemukan apapun yang menginformasikan tentang item itu, walaupun dia sudah mencarinya berulang kali. Tapi terlepas dari itu, Hanyul sangat heran karena getaran yang dirasakannya bukan berasal dari benih Mandragora, melainkan dari item yang satunya lagi. Karena penasaran, Hanyul mencoba menumbuhkan item itu dengan teknik pernafasannya. Lalu tiba-tiba item itu meledak hingga Hanyul terhempas oleh ledakan yang sangat kuat. Setelah melihat hal itu, Guanak segera menanyakan keadaan Hanyul. Sementara itu, Hanyul malah tersenyum sambil bergumam. Item itu menolak untuk tumbuh. Sepertinya item itu berusaha memberitahuku kalau bentuknya memanglah seperti itu. Hanyul kembali mengambil item tersebut dan dia merasa kesal karena dia sama sekali tidak mengetahui nama ataupun kegunaan dari item tersebut. Tapi kemudian Hanyul menyadari sesuatu. Dia mengibaskan item itu dan saat itulah dia merasa kalau item itu merupakan sebuah pegangan dari sebuah pedang. Dia pun bertanya pada Guanak, bagaimana kalau item ini benar-benar sebuah pedang. Sins pun berpindah memperlihatkan Lady Yuhua bersama para pelayannya yang sedang menunggu seseorang. Tak lama kemudian ada seseorang yang datang ke tempatnya dengan menggunakan sebuah kereta yang diangkat oleh beberapa orang lainnya. Setelah itu Lady Yuhua berkata, Anda telah menempuh perjalanan ke tempat ini sendirian. Orang itu adalah Master Isono Kami bernama Srin yang merupakan sosok yang dihormati oleh Lady Yuhua. Di sana dia berkata dengan wajah yang menyeramkan, aku tahu ini tidak sopan, tapi aku akan memberitahumu sesuatu yang penting yang harus kau lakukan. Kudengar kau punya harta berharga di kediaman utamamu. Harta itu berkaitan dengan properti yang hilang dalam skandal yang terjadi 100 tahun yang lalu. Aku ingin kau mengembalikannya. Tatapan Lady Yuhua berubah menjadi tajam setelah dia mendengar permintaan tersebut. Sementara itu Hanyul masih mengamati item yang didapatkannya. Dan ternyata item berharga yang diminta Srin adalah pegangan dari pedang darah bercabang 7 yang sekarang berada di
tangan Hanyul. Pedang darah bercabang 7 merupakan item yang aneh seperti negara Baekje tempat pedang itu dibuat. Baekje awalnya adalah negara yang tidak bisa dibentuk karena dari 3 kerajaan hanya Baekje lah negara yang tidak memiliki kekuatan untuk bergabung dalam aliansi negara. Negara pertama bernama Silla yang dibentuk oleh seseorang bernama Gyeos yang memiliki kemampuan fisik berbeda dari orang pada umumnya. Lalu yang kedua adalah Goguryeo, yaitu negara yang dibentuk oleh pria bernama Jumong yang merupakan ayah dari Lady Yuhua. Dia membentuk sebuah negara dengan berkah dari roh dan para leluhurnya. Sementara itu, Baekje dibentuk oleh seseorang bernama Onjo dengan menggunakan kekuatan murni manusia tanpa kekuatan lainnya. Raja Onjo terlambat mendapatkan early fisik dan gold element sehingga dia membentuk sebuah seni bela diri untuk mengatasi energi miliknya tanpa bantuan siapapun. Raja Onjo hanyalah seorang manusia, tapi dia sangat jenius dan merupakan manusia terlangka yang ada di dunia. Awalnya Baekje merupakan negara yang maju berkat kemampuan dari Raja Onjo. Namun seiring berjalannya waktu, raja-raja setelahnya tak bisa mempertahankan itu dan akhirnya negara itu pun tumbang. Bahkan orang-orang dari kerajaan itu sampai terlupakan, tapi hanya satu orang yang dapat diingat dan dibandingkan dengan kejeniusan Raja Onjo. Orang itu dijuluki Holy Prince yang kemudian memperluas kekuasaan negara Baekje hingga ke ujung Nusantara. Orang itu bernama Chogo. Pedang darah bercabang 7 adalah mahakarya yang sangat langka yang dibuat oleh sang Holy Prince yaitu Raja Chogo. Item itu sangat kuat sampai mungkin bisa mencapai peringkat Great Sacred Items. Tapi sayangnya item itu disimpan di pulau terpencil. Kembali ke masa sekarang di mana Lady Hua mencoba beralasan dengan berkata, hulu dari pedangnya itu bukanlah sudah kami serahkan dengan bilahnya. Lalu Sirin menjawab, hingga sekarang kami berpikir seperti itu. Di masa lalu Raja Chogo ingin memberikan pedang tersebut kepada Heavenly King. Tapi yang ditugaskan untuk mengirim pedangnya malah terkena bencana dan akhirnya meninggal dunia. Untungnya kapal yang membawa pedang itu ditemukan dan bisa diamankan. Tapi hanya bilahnya saja yang tidak dikirim ke negara kita. Setelah mendengar itu, Yuhua menanggapi dengan berkata, jadi yang ingin kalian katakan adalah pedang itu memiliki bilah ya. Tapi bukankah itu aneh? Sepertinya kalian tidak menyadari adanya bilah itu. Lalu kenapa kalian baru menanyakannya sekarang? Dengan tatapan penindasannya, Sirin berkata, aku tidak kesini hanya untuk menanyakan hal yang sia-sia. Dengan membawa nama kuil, aku datang untuk mengusulkan pertarungan yang akan diadakan 6 bulan dari hari ini. Lady Hua menanyakan item yang akan dipertaruhkan dalam pertarungan tersebut. Lalu Sirin menjawab, kita akan mempertaruhkan bilah dari pedang darah bercabang 7. Jika kami menang, aku akan mengambil salah satu harta milikmu. Jika hulu dari pedang itu ada, aku janji hanya akan mengambilnya. Dan tentu saja, aku juga berjanji akan merahasiakan semua yang kulihat di dalam properti milikmu. Lady Hua dengan percaya diri menerima tantangan itu. Namun di sana ia berkata bahwa dirinya ingin menambahkan satu persyaratan lagi dalam duel yang akan diselenggarakan itu. 6 bulan kemudian di halaman tempat tinggal Lady Hua terlihat sekelompok orang yang sedang membicarakan pertarungan Celestial yang akan segera diselenggarakan. Mereka merasa heran karena Lady Hua berniat untuk menyiarkan pertarungan Celestial tersebut. Namun kemudian seseorang yang terlihat sangat berwibawa berkata, kita sudah hampir sampai di taman ke-6. Supaya tidak mengganggu tuan taman ke-6 yang menjaganya saat kita melihat prosesnya, jangan terlalu banyak bicara. Mereka mematuhinya dan langsung berjalan masuk menuju ke dalam taman ke-6 untuk melihat proses perkembangannya. Saat mereka membuka gerbangnya, terlihat tanaman hijau dan pepohonan yang tumbuh subur di dalam taman ke-6. Mereka semua pangling saat memasuki taman ke-6 yang ternyata subur dan dipenuhi banyak tumbuhan hijau sampai mereka tak percaya bahwa dulunya taman itu adalah taman yang terlantar. Hanyul di sana melihat orang-orang yang masuk ke dalam wilayahnya lalu dia berkata, selamat datang para tamu-tamu sekalian. Mereka di sana langsung marah karena menganggap Hanyul yang tidak sopan saat menyapa mereka sambil bersantai di atas pohon. Mereka kesal karena Hanyul terlihat sangat santai sambil memakan lemon saat salah satu Saint berperingkat Heavenly Immortal bernama Lee datang mengunjunginya. Hanyul mengulurkan tangannya untuk memberikan salam pada Lee, lalu dia berkata, senang bertemu denganmu, namaku Pak Hanyul, aku yang bertanggung jawab atas taman ke-6 ini. Lee dengan santainya menjabat tangan Hanyul sambil memperkenalkan dirinya dan mengatakan tujuannya, yaitu untuk melaporkan proses dari taman ke-6. Namun di sana Hanyul sedikit mengeluh. Dia memperlihatkan statusnya sambil berkata, kenapa para junior kita memaksaku untuk memanggilmu senior? Ternyata sekarang Hanyul telah menjadi Saint berperingkat Heavenly Immortal sama seperti Lee. Spontan para pengikut Lee terkejut bukan main karena mereka tak menyangka bahwa Hanyul berperingkat sama dengan tuan mereka.
Lee di sana memberitahu Hanyul tentang pertarungan Celestial yang akan segera diselenggarakan. Sedangkan para pengikutnya terlihat sedang menjalankan hukuman karena telah meremehkan Hanyul. Kemudian Lee lanjut berkata, ya seperti itulah, Sein berperingkat Heavenly Immortal sampai Supreme Immortal akan bertarung melawan rank dari pihak lain. Hanyul mengatakan bahwa dirinya tak tahu ada acara seperti itu karena Hanyul tak pernah keluar. Kemudian dia bertanya pada Lee tentang apakah Lee akan menghadiri pertandingan itu. Lalu Lee menjawab bahwa dirinya akan ikut berpartisipasi. Lee Eung adalah seorang Sein yang berhasil membangkitkan spiritual fisiknya saat kehilangan keluarganya dalam sebuah perang dan kemudian dia direkrut oleh Lady Yuhua. Meskipun dia adalah seorang manusia seperti Gumijin, namun dia memiliki kemampuan dan talenta yang bersumber cemerlang setelah bertemu dengan master sungguhan. Setelah mendengar jawaban dari Lee, Hanyul bergumam, aku tak bisa mempercayai kebanyakan Sein, tapi entah kenapa aku bisa merasakan ketulusannya dan itu membuatku terhibur. Ternyata saat Lee mengetahui peringkat Hanyul, dia di sana langsung meminta maaf pada Hanyul dan setelah itu dia menawarkan untuk saling akrab satu sama lain. Hanyul berkata bahwa dirinya merasa kalau Lee adalah Heavenly Immortal terkuat yang ada di pavilion Lady Yuhua karena dia bisa ikut serta dalam pertarungan Celestial. Tapi Lee sangat rendah hati dan dia berkata, tidak. Aku masih memiliki banyak kekurangan. Terlebih Heavenly Immortal terkuat yang ada di sini bernama Go Chawo dan dia tak lama lagi akan dipromosikan menjadi Pure Immortal. Selain itu ada rumor juga yang mengatakan kalau dia memiliki hubungan darah dengan putranya Lady Yuhua. Lee berkata bahwa dirinya sangat beruntung karena bisa hadir dalam pertarungan Celestial bersama orang yang dikaguminya. Namun setelah mendengar hal itu, Hanyul tersenyum jahat dan berkata, Go Chawo ya. Sins pun berpindah memperlihatkan Lady Yuhua yang tampak sedang serius berbicara. Kalian semua tahu, Kuil telah menerima persyaratan dariku. Ternyata Lady Yuhua sedang mengadakan rapat untuk membicarakan pertarungan Celestial bersama orang-orang yang dipercayainya. Di sana dia tahu bahwa pihak musuh sangat didukung karena pernah membunuh beberapa makhluk. Namun terlepas dari itu, ia mengatakan bahwa ada salah seorang bernama Shin Somin yang merupakan murid baik yang belum pernah sama sekali membunuh makhluk apapun dan Lady Yuhua berniat untuk menargetkan Somin dalam pertarungan Celestial tersebut. Namun kemudian tiba-tiba ada seorang pelayan yang memberitahunya bahwa Tuan Taman ke-6 datang untuk menemuinya. Setelah itu Lady Yuhua kebingungan karena dia tak tahu kenapa Tuan Taman ke-6 bisa menemukannya. Dia menganggap Tuan Taman ke-6 lancang dan menyuruh pelayannya untuk memintanya menunggu karena saat ini ada sesuatu yang penting yang sedang ia bicarakan. Namun pelayannya itu mencoba meyakinkan Lady Yuhua karena Tuan Taman ke-6 berkata tentang sesuatu yang sangat krusial. Setelah mendengar itu, Lady Yuhua kaget dan ada seseorang yang tiba-tiba berdiri dan berteriak, "Dasar kurang ajar, pemula itu malah berani menantangku, berani-beraninya." Ternyata orang itu adalah Go Chawo dan Hanyul berkata bahwa dirinya menantang Chawo dalam sebuah duel. Kemudian ada seseorang yang mengatakan bahwa tidak ada salahnya jika Chawo berduel dengan Hanyul. Orang itu bernama Go Hyunhwa dan di sana dia berkata pada Chawo, ada rumor yang mengatakan kalau kau sengaja menetap di peringkat Heavenly Immortal karena kau takut melawan seseorang berperingkat Pure Immortal dalam pertarungan Celestial. Kalau kau tidak suka dengan rumornya, kenapa kau tak menerima tantangan itu dan menunjukkan kemampuanmu? Setelah mendengar pendapat Hyunhwa, Lady Yuhua pun berkata, oh itu ada benarnya juga. Apa kau bisa melawan tuan yang menjaga taman ke-6? Chawo sedikit terkejut dengan perkataan Lady Yuhua, namun dengan terpaksa dia harus bersedia menerima tantangan tersebut. Akhirnya Hanyul dan Chawo pun akan segera melaksanakan duelnya dan mereka berdiri sambil disaksikan oleh Lady Yuhua dan para petinggi lainnya. Lady Yuhua dan semua orang yang ada di sana tak sabar untuk menyaksikan hasil dari duel yang akan segera diadakan tersebut. Hanyul terlihat sangat santai dan bahkan dia seperti tidak menyiapkan apapun untuk duel yang akan dilakukannya. Sedangkan Chawo di sana berusaha menarik perhatian dengan mengeluarkan energi di dalam dirinya. Dia sangat kesal pada Hanyul dan di sana dia berkata, lihat saja bangsat, jangan salahkan aku kalau kau mati terbakar. Tapi di sisi lain Hanyul tak menganggapnya sebagai ancaman. Lalu dia bergumam, orang itu terlihat serius ingin membunuhku, padahal aku hanya meminta pertarungan yang biasa saja. Ya, tapi itu menguntungkanku kalau amarahnya menutupi akal sehatnya. Dan cerita pun bersambung. Anjay, bakalan jadi pertarungan GG nih kayaknya. Pertarungan Hanyul ngelawan orang yang kepalanya besar gitu, besar kepala. Ya, menurut kalian siapa yang bakal menang? Coba komen di bawah. Dan mungkin segitu saja kami dari Saratusan Cerita Official. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temannya. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.